Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan terima kasih sudah setia menonton kelas IELTS preparation saya. Dan ini sudah video keempat ya, teman-teman. Sebelumnya kita sudah membahas introduction, lalu teori tentang completion questions, latihan completion questions itu di video yang terakhir, yang ketiga. Dan sekarang di video yang keempat ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu tentang jenis soal true, false, not given. Langsung saja, IELTS reading, true, yes, false, no, atau not given ya teman-teman. Dan ini adalah bentuk dari soal true, false, not given. Teman-teman tidak akan bingung ya, apakah ini jenis soal true, false, not given atau bukan, karena biasanya akan langsung ada namanya ya, true, false, not given, atau yes, no, not given. Dalam IELTS Computer Delivered, itu tidak akan ada perbedaan ya, secara format untuk true, false, not given, atau yes, no, not given, baik itu soalnya atau cara menjawabnya. Tapi kalau teman-teman nanti ambil paper base, pastikan harus tahu apakah soalnya itu true, false, not given, atau yes, no, not given. Karena kan di paper base itu nanti akan diminta untuk menulis kata-katanya langsung. Jangan sampai misalkan soalnya itu true, false, tapi kita jawabnya yes, no, atau sebaliknya. Soalnya itu mintanya kita jawab yes, no, kita malah tulisnya true, false di lembar jawaban. Itu akan dianggap salah walaupun misalkan true sama yes itu katakanlah maknanya sama gitu. Nah, tapi kalau di computer base itu akan jelas langsung opsinya yang kita pilih itu true, yes, false, no, atau not given ya. Jadi tidak ada masalah. Dan untuk secara makna sebenarnya true, false, sama yes, no itu tidak banyak perbedaan ya. True itu intinya statementnya agrees with the information. Kalau false itu intinya statementnya contradicts the information. Kalau not given itu berarti tidak ada informasi tentang hal yang disebutkan dalam soal itu. Bedanya true, false, dan yes, no itu hanyalah di kalau soalnya itu true false, berarti teksnya itu adalah teks semacam deskriptif ya atau explanation. Jadi dia memberitahu informasi baru untuk pembaca. Nah, makanya ini adalah with the information. Judulnya itu ya. Jadi apakah informasinya sesuai dengan informasi yang diberikan dalam teks atau berlawanan atau tidak ada informasi tersebut ya. Nah, kalau soalnya itu yes or not given, jenis teksnya itu biasanya adalah opini ya. Opini penulis, baik itu diskusi atau eksposisi. Makanya di sini dikatakan with the claims ya of the writer ya. Jadi ini tentang klaim penulisnya itu seperti apa? Apakah benar penulis itu berbicara seperti itu atau tidak gitu. Jadi bisa jadi informasinya itu bukan informasi yang sifatnya hard facts ya, misalkan matahari panas gitu kan ya. Jadi kalau true, false, not given itu adalah teks bilang matahari panas, betul atau salah kayak gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk yes or not given, teksnya itu pertanyaan itu mungkin bilang kayak gini. The writer thinks ya that the sun is not hot for him misalkan ya. Apakah benar dia bilang kayak gitu? Ya atau tidak. Jadi kalau true false itu lebih ke benar salah. Kalau yes no itu ada lebih ke ya atau tidak gitu kan ya. Si penulis berbicara seperti itu. Tapi kalau secara cara menjawab itu tidak ada perbedaan. Secara esensi sama, yes itu berarti sejalan dengan teks, no itu berlawanan, dan not given itu tidak dibahas ya dalam teksnya. Nah, di sini yang sering menjadi kendala gitu ya untuk mengerjakan true false atau yes no not given itu adalah membedakan antara no dengan not given. Dan mungkin kita perlu bahas soal ini secara teori dulu ya, secara secara ringan dulu, secara umum dulu, supaya kita mengerti esensinya sebelum nanti masuk ke bagian latihan. Nah, intinya kalau true atau yes itu dia punya topik yang sama. Dia synonymous dan secara makna pun dia akan sama kayak gitu. Tapi kalau false atau no, dia itu topiknya sama. Misalkan dia membicarakan tentang matahari kayak gitu ya. Tapi maknanya berlawanan. Dia itu negasi dari apa yang disampaikan di teks. Kalau sinonim itu misalkan atau true itu atau yes itu di teks bilang matahari panas,
soal bilang matahari panas juga. Kalau false, baik teks dan soal membicarakan tentang matahari. Tapi kalau teks itu bilang matahari dingin, matahari panas, tapi soal itu bilang matahari dingin. Dua-duanya berbicara tentang matahari dan temperature-nya. Tapi secara makna yang di soal itu berlawanan. Dia bilang tidak panas kan, dia bilang dingin. Itu berlawanan. Nah, untuk topiknya, kalau not given itu dia sudah tidak sama ya, dia tidak berbicara matahari, walaupun bicara matahari katakanlah dia tidak berbicara temperature-nya, tapi lebih ke size-nya katakanlah, dan pada akhirnya dia tidak bisa dinegasikan. Jadi secara umum, kalau saya menyarankan untuk jawaban not given itu, selain, kita yakin bahwa dia topiknya tidak ada, kita yakin bahwa informasi yang diberikan di teks itu tidak bisa menjadi negasi, gitu. Seperti apa detailnya kita akan bahas setelah ini. Dan hal lain yang harus diperhatikan itu adalah pencarian keyword ya. Keyword itu, sama seperti untuk completion harus cari yang ada, keunikannya, baik itu nama, nama tempat, atau nama orang ya maksud saya. Lalu ada konsep atau misalkan tahun agar, scanning cepat gitu karena mereka tidak diparafrase, atau yang sifatnya spesifik. Jadi, harus, cari keyword dulu sebenarnya, baru kita bisa mengerjakan soal. Prosesnya kurang lebih sama dengan yang completion. Nah, ini, tadi ya, bahwa true atau yes, topik sama, sinonim, dan makna sama. False atau no itu kebalikan, berlawanan atau negasi. Not given itu topiknya tidak sama atau, lebih lebih tepatnya lagi, dia tidak false ya. Dia tidak bisa dibuktikan sebagai false. Kalau misalkan kita punya masalah membedakan antara, ini ya, false dan not given. Nah, ini, kita punya kalimat seperti ini. Budi loves Ani ya, dan kita mau membuat kalimat yang true gitu. Dan tentu saja di IELTS dia itu tidak akan, terlalu straightforward ya walaupun dia true, cuman untuk, tujuan pembelajaran, pemahaman yang lebih mudah, kita katakanlah di soal itu ada Budi has an affection for Ani. Nah, karena has an affection itu sama dengan loves, maka dia itu true. Karena tadi yang namanya true itu sinonim, topiknya sama tentang rasa cinta budi, dan tentu maknanya sama ya. Walaupun tentu saja as an affection mungkin nggak seakurat ya untuk love, tapi ya kurang lebih maknanya sama. Jadi karena love sama dengan have an affection for, maka jadi teks dan soal itu true ya. Jadi jawaban untuk soalnya adalah true. Nah, untuk contoh false-nya, sederhananya seperti ini. Budi loves Ani. Dan apapun yang maknanya kebalikan dari loves Ani itu adalah false. Jadi sederhananya, false itu adalah Budi does not love Ani. Budi tidak cinta Ani. Nah, itu kan jelas ya, berlawanan. Negasi gitu kan. Yang satu bilang cinta, yang satu bilang tidak cinta. Nah, tapi dalam soal itu kadang atau seringnya tidak se-straightforward itu. Tidak se-straightforward ada kata yang menunjukkan negasi seperti does not. Nah, kadang atau seringnya maksud saya itu ada sinonim yang maknanya berlawanan. Misalkan kita punya kata hates ya. Dan kalau hates itu kan berarti sudah pasti tidak cinta kayak gitu kan ya. Nah, karena maknanya hates itu sama dengan not love ya, maka jawabannya adalah false. Karena ini negasi, berlawanan. Nah, topiknya sama kan, ini tentang feeling, tapi maknanya berlawanan, maknanya negasi. Jadi kalau contoh lainnya misalkan tadi kan, matahari suhunya panas di teks itu. Lalu di soal bilang matahari suhunya dingin. Dua-duanya berbicara tentang matahari, dua-duanya berbicara tentang suhu, tapi yang satu panas, yang satu dingin. Nah, itu berlawanan kan? Jadi jawabannya kalau seperti itu akan false ya, teman-teman. Nah, hal lain itu adalah contoh not given ya. Nah, not given itu dia tidak dijelaskan dalam teks ya intinya. Tapi kadang tidak sesederhana itu. Karena menurut kita kadang dia itu jadi false sepertinya gitu kan ya karena tidak ada di teks ya gitu. Misalkan kita bilang matahari panas ya gitu.
Terus, di soal gitu ya, dibilang bahwa, orang bisa, pergi bermain di taman ketika ada matahari gitu. Oh, berarti kalau bisa bermain di taman jadinya matahari nggak panas kayak gitu kan ya. Nah, mmm logika-logika seperti itu yang membuat kita sulit gitu ya untuk menentukan apakah jawaban itu false atau true. Karena kita logikanya mungkin terlalu jauh atau misalkan terlalu personal. Sementara untuk level IELTS ya, yang namanya logika false sama not given itu harus ada textual evidence-nya, harus ada bukti kebahasaannya. Nah, jadi misalkan seperti ini, Budi loves Ani ya. Nah, Budi, cinta Ani. Nah, di soal, Budi always reminds Ani to eat, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan logika sehari-hari, mungkin kita akan mikir, karena dia cinta pasti dia akan mengingatkan untuk makan, kayak gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau diperhatikan, ini tuh tidak ada textual evidence langsung dalam kata love ini. Jadi kata love ini tidak serta-merta otomatis bahwa dia itu reminds, kayak gitu kan. Terus contoh lainnya adalah Budi always buys luxury bags for Ani's birthday, kayak gitu kan ya. Nah, di sini, mungkin ada yang berpikir, "Oh, saking cintanya dia rela," gitu kan ya, mengeluarkan uang banyak untuk Ani dengan membelikannya dia, tas mahal gitu atau tas mewah, kayak gitu kan ya. Nah, di sini, eee, walaupun mungkin untuk sebagian orang membelikan tas ya, yang harganya mahal itu adalah sebuah bukti cinta, kita nggak bisa langsung menerjemahkan bahwa, loves itu sama dengan buy bags ya, atau loves, kalau not loves sama dengan not buy bags kayak gitu kan ya. Nah, jadi, kalau misalkan kita itu logikanya seperti ini, nanti, tentu saja ini akan rumit gitu kan ya, pengerjaannya gitu. Karena kita menyampur apa yang menjadi, standar kita tentang cinta dengan, textual evidence kayak gitu kan ya. Jadi jangan bawa pengalaman-pengalaman pribadi kayak gitu kan ya. Karena kalau dibuktikan, ya, apakah dengan memberikan tas gitu, apakah artinya cinta? Dan kalau nggak beli tas sama dengan nggak cinta, nggak kayak gitu juga kan. Ada banyak orang atau pasangan yang love language-nya itu bukan pembelian barang mewah ya, atau like gifts gitu kan ya, bukan seperti itu. Nah, pun dengan, level yang, ekstrim ya katakanlah ya. Jadi Budi itu cinta sama Ani katakanlah, tapi dia itu menikahnya dengan Ana kayak gitu kan. Nah, untuk level, keseharian pasti kita udah bisa bilang bahwa, wah, karena Budi menikah dengan Ana, dia itu nggak cinta Ani kayak gitu kan ya, berarti jawabannya adalah false kayak gitu kan ya. Nah, tapi secara level kata, love itu kan cognition ya, pemikiran. Sementara buy dan marry itu adalah action gitu kan. Nah, jadi secara, ini ya, kategori kata itu sudah beda dan tidak bisa meng-clash-kan dia gitu kan ya, membandingkan dia secara langsung kayak gitu kan ya. Kita tidak bisa bilang, eee, Budi, tidak cinta Ani karena dia menikahi Ana, kayak gitu kan. Karena, yang namanya cinta itu dalam pemikiran, sementara menikah itu kan, bisa dilihat kan, observable action kayak gitu kan ya. Nah, dalam level textual evidence, ini tidak terbukti. Makanya tadi saya bilang, not given itu, eee, harus kita buktikan dulu bahwa dia itu bukan false. Karena kalau sudah terbukti bukan false, dia itu kemungkinan adalah not given, karena false itu hanya bisa, terbukti kalau dia topiknya sama. Kalau seperti ini kan topiknya tidak sama, gitu kan. Nah, intinya, kita coba, ini kan ya, negasikan aja ya, si kalimat-kalimat ini, apakah karena dia itu, eee, menikahi Ana jadinya tidak cinta, atau karena Budi itu tidak cinta Ani maka menikahi Ana. Nah itu kan, kalau misalkan bisa disandingkan, bisa tarik-menarik bahwa berarti itu false kan. Nah justru itu jadi bukan not given. Tapi dalam kasus ini kita kan tidak bisa lihat bukti ya, tentang Budi mengingatkan Ani, tentang Budi membelikan luxury bags ya.
Dan bahkan Budi menikahi Ana itu merupakan bentuk ketidakcintaan terhadap Ani pun kita tidak bisa membuktikannya, tidak bisa menegasikannya. Jadi yang ini adalah not given ya jawabannya gitu kan. Nah, hal lain yang kita bisa include ya dalam pertimbangan itu adalah grammar. Jadi grammar juga bisa menentukan apakah jawaban itu true, false, atau not given. Misalkan ada teks ya, Budi loves Ani. Nah, ini adalah simple present. Nah, ingat kalau simple present itu berarti sampai sekarang masih berlaku. Lalu ada Budi love Ani. Kalau love itu artinya simple past kan? Berarti kan sudah tidak berlaku. Nah, kalau misalkan Budi itu love Ani, cintanya itu dalam bentuk past tense, berarti sekarang sudah tidak berlaku lagi. Kalau sudah tidak berlaku lagi, berarti uh, Budi does not love Ani anymore. Seperti itu kan? Nah, kalau seperti itu, walaupun di sini tidak ada negasi langsung, karena maknanya itu bisa menegasikan Budi loves Ani, nah maka jawabannya jadi false gitu kan ya. Karena contoh sederhana lainnya adalah saya dulu kaya. Nah, ketika orang bilang saya dulu kaya, berarti sekarang tidak kan? Kalau saya bilang saya masih kaya, sementara di teksnya bilang saya dulu kaya, berarti kita bisa bilang saya eh, tidak kaya lagi kan? Nah, kalau tidak kaya lagi, tidak masih kaya gitu kan? Berarti kalau gitu jawabannya adalah false kan? Karena dia negasi gitu. Oke, so, nah ini ya dari grammar simple present versus simple past tense. Nah, berubah grammar, berubah juga maknanya kan? Nah, kalau berubah makna, nanti peninjauan apakah dia true, false, not given-nya pun akan berubah. Ini kan simple present melawan simple past tense. Nah, sekarang kalau present continuous dan yang present continuous ya, ini juga maknanya juga akan ada khusus kayak gitu kan ya. Mungkin untuk membedakan kita present perfect dulu aja kali ya. Nah, di sini ada pernyataan Budi has been to the UK. Di soalnya adalah Budi has been to the USA. Nah, berarti kan ini adalah Budi pernah ke UK kan? Sementara yang ini adalah Budi pernah ke US. Nah, satu Budi pernah ke UK, yang satu Budi pernah ke US. Kalau ini false ya, kalau ini false berarti kita bisa bilang kayak gini. Karena Budi pernah ke UK, ingat false itu negasi kan? Maka Budi tidak pernah ke US. Kan ya? Maka Budi tidak pernah ke US. Apakah bisa ditarik kesimpulan seperti ini? Tidak bisa ya. Fakta bahwa Budi itu pernah ke UK tidak membuat dia itu jadi tidak pernah ke US kan? Nah, karena pernyataannya itu tidak bisa dinegasikan, dibuat false, maka jawabannya untuk ini adalah not given. Oke, jadi yang ini jawabannya adalah not given. Nah, tapi kalau kita ganti aja ya tensesnya dari present perfect ke present continuous. Nah, di sini kita sedikit ubah ya. Yang tadi has been pernah jadi is studying. Budi is studying in the UK. Budi is studying in the USA. Nah, katakanlah kita nggak usah terlalu mikir jauh ya. Misalkan ini kelasnya online atau in person gitu ya. Ini kelasnya tatap muka atau virtual kayak gitu. Kita nggak usah mikir kayak gitu ya. Katakanlah ini adalah kelas tradisional, ini adalah kelas in person kan. Nah, kalau dia itu kelasnya in person, berarti kalau Budi sedang di UK, maka dia tidak sedang di US. Atau kalau Budi sedang belajar di UK, maka dia tidak sedang belajar di US. Seperti itu kan? Nah, karena kita bisa menegasikan, karena kita bisa memberi kata tidak di statement ini, maka jawabannya menjadi false ya, teman-teman. Karena ya salah kan kalau Budi itu sedang belajar di US. Nah, padahal stance-nya tadi nggak banyak eh, berubah ya, nggak banyak berbeda, hanya di tensesnya saja. Tapi ini sudah memberi makna yang berbeda. Jadi tenses itu adalah hal yang harus diperhatikan.
dalam penentuan apakah dia itu true, false, atau not given. Oke. Nah, apalagi ya? Oke, kita mungkin akan langsung latihan ya untuk true, false, not given ini. Kita akan lanjutkan teks tentang the development of London Underground Railway ya, teman-teman. Dan setelah video ini, nanti akan ada juga video latihan. So, untuk sekarang, teman-teman ikuti dulu aja penjelasan ya, cara pengerjaan untuk true, false, not given dalam soal IELTS yang realnya ya. Oke, kita sudah mengerjakan soal tentang completion ya. Kalau teman-teman mengikuti dari video kedua, teman-teman pasti ingat ya, kita mengerjakan soal nomor 1 sampai 6. Sekarang kita lanjut ke nomor 7 sampai 13. Nah, untuk soal true false not given ini, dia biasanya akan berurutan. Walaupun tidak selalu berurutan menyambung dari soal sebelumnya, dari soal nomor 6, yaitu kemungkinan masih berurutan dalam artian kalau nomor 7 ya, katakanlah itu ada di paragraf 4, nomor 8 itu tidak akan atau balik lagi ke paragraf 3 atau 2 atau 1 kayak gitu. Jadi kalau kita sudah menemukan jawabannya di paragraf 4, teman-teman langsung aja turun ke paragraf selanjutnya atau masih di paragraf 4 tapi di bagian bawahnya gitu kan. Nah, yang harus kita perhatikan adalah keyword ya. Dan di sini ada keywordnya itu adalah nama Metropolitan Line. Oke. Lalu mungkin di sini yang harus diperhatikannya itu adalah eh, other countries-nya ya, kayaknya ya. Kalau underground railway sepertinya bukan keyword yang bagus karena dia kemungkinannya berulang dibicarakan. Kan teksnya juga tentang underground railway ya, pasti semua paragraf membicarakan tentang underground railway. Nah, setelah itu nomor 8 kita lihat ada first day mungkin ya untuk keyword yang bagusnya. Lalu di sini ada more people than predicted ya mungkin ya. Oke, nomor 9 itu adalah ventilation shafts ya, keywordnya. Dan juga pollution mungkin ya. Nomor 10 itu ada, nah ini ada yang asik nih keywordnya, cut and cover. Mungkin ini juga London Central Area ya. 11 itu ada, ini semuanya sih ya. Ini Windows, City and South London, dan juga ada eye level. Nah, ini 12 ada the City and South London, lalu ada financial success. 13 ada, ini bacanya gimana ya? Tupeni Cup, apakah Tapeni? Oh, intinya bagian yang ini, lalu ada Rain on Time. Oke, lalu kita cari nih di sini untuk Metropolitan lainnya juga ya. Metropolitan lainnya dulu. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada ya Metropolitan Line, dan baru ada di sini kan Metropolitan Line ini. Nah, katakanlah kita bingung nih untuk cari other countries ya. Di sini nggak ada nih other countries. Tapi untuk nomor 8 kita udah ketemu nih kata first day-nya. Gak apa-apa, kita tandai aja on its first day. Nah, katakanlah kalau misalkan nomor 8 first day itu ada di bagian ini, ingat yang namanya soal true false not given, dia akan turun ke bawah kan? Nah, ini berarti kita cari ke bagian atas di sininya. Nah, ke atasnya di sini. Dan kalau kita lihat di paragraf sebelumnya itu bukan tentang Metropolitan Line kan? Nah, berarti untuk nomor 7 jawabannya akan berhubungan dengan statement ini. Nah, statementnya dia bilang kayak gini. Metropolitan Line, which opened on 10 January 1863, was the world's first underground railway. Nah, Metropolitan Line yang dibuka pada 10 Januari 1863 adalah underground railway pertama di dunia. Itu ya yang harus kita pahami statementnya. Dan kalau di soal, pernyataannya adalah other countries ya, had built underground railway before,
the Metropolitan Line opened. Jadi negara lain sudah membangun Underground Railways sebelum Metropolitan Line open. Di sini kita tidak menemukan kata other countries ya teman-teman. Tapi bukan berarti pasti jawabannya not given. Karena yang harus kita lihat itu adalah apakah maknanya sejalan, synonymous, berlawanan, bisa menegasikan ya, atau memang tidak dibahas sama sekali. Kalau misalkan kita berbicara dibangun atau tidak dibangun, kita tahu kan teks ini menyatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dibangun. Dan pernyataannya adalah apakah ini tuh dibuka pertama kali oleh Metropolitan Line atau bukan gitu kan ya. Nah, dan kalau misalkan kita coba pahami pernyataannya, teksnya bilang kayak gini. Metropolitan Line adalah underground railway pertama. Ya, Metropolitan Line adalah underground railway pertama. Nah, di soal dia bilang kayak gini. Negara lain uh, sudah membangun underground railway sebelum Metropolitan Line. Nah, kalau dia itu yang pertama, apakah negara lain sudah pernah membangunnya sebelumnya? Nah, berarti kan kita bisa memberikan negasi ya di sini ya. Kalau negara lain sudah membangun underground railway sebelumnya, berarti bukan yang pertama. Nah, berarti dia bisa dinegasikan kebalikannya kan, bukan yang pertama. Kalau Metropolitan Line itu adalah yang pertama, berarti negara lain belum membangun atau tidak membangun Underground Railway sebelum Metropolitan Line. Nah, itu kan tarik-menarik ya pernyataannya. Kalau yang satu itu benar, yang lainnya salah. Ataupun sebaliknya. Jadi kalau Metropolitan Line itu yang pertama, berarti negara lain belum, bukan tidak pernah membangun sebelumnya. Kalau negara lain pernah membangun sebelumnya, berarti si Metropolitan Line itu tidak yang pertama kan, kayak gitu kan. Nah, berarti jawabannya adalah false, terlepas dari si other countries-nya disebutkan atau tidak. Nah, jadi yang namanya false dan not given itu bukan semata-mata, oh ini teksnya tidak ada, atau kata-katanya tidak ada di teks ya, atau misalkan kita cari sinonimnya harus benar-benar ada other countries-nya, itu tidak seperti itu ya teman-teman. Oke, lalu nomor 8 ini masih berhubungan dengan Metropolitan Line. Dan ini berhubungan dengan first day-nya ya. Nah, first day-nya itu ada di sini kan, on first day. Dan di sini ada passengers ya. Nah, 40,000 passengers. Dan di sini ada people gitu kan. Nah, pernyataannya dalam soal adalah eh, lebih banyak orang dari yang diprediksi bepergian ya menggunakan Metropolitan Line di hari pertama. Jadi pertama berarti akan ada prediksi, prediksinya apa, dan realnya kejadian saat itunya apa gitu kan ya. Nah, di sini yang kita tahu itu hanyalah bahwa di hari pertamanya ada lebih dari 40.000 penumpang atau passengers ya yang menggunakan Metropolitan Line. Berarti di sini tidak dibicarakan soal prediksi, apalagi perbandingan antara prediksinya berapa dan realnya berapa. Dan kita tidak bisa bilang kan bahwa ini tuh more people dan atau less people than predicted gitu kan ya. Atau kita tidak bisa bilang bahwa ini tidak ada 40.000 passengers gitu kan yang menggunakan Metropolitan Line. Nah, karena tidak ada sangkut pautnya, tidak bisa dinegasikan, maka jawabannya untuk ini tuh adalah not given ya. Oke, bear with me ya. Kita masih kita ada ada 4 nomor ya. Ada oh 5 nomor lagi ya. Nomor 9 ya. Nomor 9 ini ada ventilation shafts. Ventilation shafts itu kita bisa lihat di sini kan. Nah, ventilation shaftnya itu berhubungan dengan pollution. Kalau pollution itu kita bisa lihat di sini ada kata smoke and fumes ya.
Nah, berarti topik tentang ventilation shaft itu ada, topik tentang pollution juga ada ya. Nah, sekarang apakah kita bisa menemukan sinonim dari fail to prevent? Nah, walaupun bukan sinonim langsung, kita tahu ya, kalau dia itu remain a problem, berarti itu dia gagal kan untuk mencegahnya. Karena dia itu sama-sama artinya fail to prevent. Fail to prevent itu artinya adalah masih membuat hal tersebut menjadi masalah gitu kan. Nah, jawabannya adalah true ya untuk nomor 9. Nomor 10 ini ada kata cut and cover. Ingat, untuk true false not given dia akan turun ke bawah. Jadi kita ke bagian yang lainnya. Di sini ada kata the cut and cover ya. Nah, the cut and cover method. Dan kalau kita perhatikan teksnya, dia bilang cut and cover method was not an option, bukan pilihan. Alternatif satu-satunya adalah to tunnel ya, untuk menggali ke bawah gitu kan ya, underground. Nah, di soalnya dia bilang kayak gini, a different approach, approach yang lain dari cut and cover teknik was required in London Central Area. Uh, nah, karena kita itu melihat ada alternatif, oke, okay, dan juga kata cut and cover itu not an option, nah berarti benar ya, karena dia tidak bisa digunakan dan alternatif harus digunakan, berarti benar. Different approach-nya yang merupakan tunnel deep underground, yang approach-nya berbeda dengan cut and cover itu dibutuhkan untuk menggali di London Central Area. Nah, this part of the capital itu kan berarti berhubungan dengan London ya sebagai capital, dan di sini ada centernya. Nah, berarti nomor 10 jawabannya juga adalah true ya. 11. The windows on City and South London trains were at eye level. Kita lihat di sini itu ada the City South London, kita ketemu ya. Nah, yang harus kita cari selanjutnya itu adalah Windows ya, dan Windows-nya itu ada di sini. Nah, sekarang berarti topiknya tentang Windows di City and South London ada. Nah, eye level-nya itu tidak ada. Apakah karena eye level-nya tidak ada, maka jawaban itu udah pasti not given? Belum tentu. Kalau misalkan dia bisa menegasikan pernyataan di nomor 11 itu, berarti dia masih bisa jadi false, atau kalau ternyata bahkan sama itu masih bisa jadi true kayak gitu. Pernyataannya adalah si Windows-nya itu ada below the roof ya, ada di bawah atap. Nah, kini di sini kita harus paham apa itu eye level. Jadi kalau misalkan saya search ya eye level, itu kita akan tahu bahwa eye level itu adalah setara gitu ya, lurusan lah, lurusan mata ya intinya ya eye level itu ya. Nah, mungkin ini kurang kelihatan tapi ya eh, dia dari gambarnya ini lurus ya di mata kayak gitu kan ya. Nah, eh, di Windows-nya itu ada di bawah atap ya. Yang namanya atap dalam kereta dia kurang lebih akan seperti ini. Ini kan ada gerbongnya mungkin ya, dan dia itu katanya ada di bawah, di bawah atap ya. Berarti ya bayangkannya sebelah sini kan. Nah, sini kan. Penumpang dia duduk ya. Duduk itu dia pasti akan lihat lurus ya. Atau kalaupun ke jendela ya lurusnya ya ke jendela gitu kan. Nah, dia nggak perlu nengak gitu kan untuk kepalanya. Nah, karena dia itu di atas dan kita perlu usaha untuk ini ya melihat ke atas itu berarti bukan eye level. Nah, karena dia itu tidak eye level, not we're not at eye level karena dia itu ada di roof ya, maka jawabannya adalah false untuk yang ini tuh. Karena ada negasi kan, we're not at eye level. We're not at eye level itu dari mana? Ya, not eye level itu sama dengan under the roof ya. Oke.
12, kita lanjut ya. 12 itu eh, tentang The City and South London juga. Nah, ini hampir habis ya teksnya, dan kita ingat bahwa true false not given akan turun ke bawah. Kalau gitu, kemungkinan akan setelah kata walls ini ya, sentence ini, dan dilihat di sini, The City and South London Railway, ah, dia bilang it did not make a profit. Oke, tidak membuat keuntungan. Apakah kalau dia itu tidak membuat keuntungan was a financial success? Bukan ya, because it did not make a profit, so it was not a financial success. If it was a financial success, kita bisa menghilangkan not-nya di sini. It did make a profit. Jadi ingat, yang namanya false akan saling tarik-menarik ya, teman-teman ya. Jadi kalau begitu jawabannya, karena kita bisa memberikan not atau negasi, jawabannya adalah false, seperti itu. Terakhir, ini pasti ada di paling bawah karena tidak ada lagi teksnya. Ini tentang tupeni cube ya, tapeni cube mungkin. Ini ada di bagian bawah di sini. Dan ini tentang ran on time ya, tentang tepat waktu. Di sini sepertinya tidak ada ya yang berbicara tentang bagaimana tapeni cube itu tepat waktu gitu kan. Nah, jadi jawabannya ini adalah not given. Oke. Nah, final tricks ya. Kalau kita lihat di sini true, false, not given itu selalu ada ya tiga-tiganya. Apalagi kalau true sama false, sepertinya masa nggak ada ya dalam soal gitu. Kalau teman-teman lagi kritis nih, waktunya sudah habis dan tidak ada waktu lagi untuk baca, saran saya adalah jawab aja true semua atau false semua. Pasti dari, katakanlah dari berapa nomor nih? Dari 6 nomor ini, itu dari 7 ya, itu true-nya itu dapat 2 gitu ya, false-nya dapat 3 gitu. Ya antara true atau false ya. Biasanya itu yang ada di posisi 1 atau 2. Atau lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman misalkan jawab nih satu nomor, katakanlah nomor 13 nih, yakin jawabannya not given. Nah, setelah jawab not given ini, kita tebak menggunakan opsi yang bukan not given ini, bukan yang kita yakin. Katakanlah kita jawab false semua, itu kan berarti kita sudah bisa dapat 4 poin dengan tidak terlalu banyak membaca ya atau berpikir. Tapi sekali lagi itu adalah saran darurat ya, biasanya dibutuhkan atau akan diaplikasikan di PSH 3, di mana teksnya itu lebih susah dan juga kita udah capek dan biasanya waktunya juga udah habis. Jadi tadi ya, jawabannya true semua atau cari nomor yang kita yakin jawabannya itu. Misalkan jawabannya kita yakin true, untuk nomor yang lain kita jawab false, jadi kemungkinan atau peluang ya untuk dapat nilai lebih tinggi karena jawabannya benar itu juga lebih tinggi ya, karena kita mengcover peluang jawaban yang mungkin muncul. Oke, so ya, saya pikir itu untuk bahasan true false, yes no not given. Kalau ada pertanyaan, komentar, saran, kritik, keluhan atau apapun, boleh kirim ke kolom komentar. Mungkin nanti di sesi khusus ya akan saya jawab satu persatu. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.